Halo semuanya, kenalin aku Kosan Reza Kurniawan. Di sini aku mau presentasi dikit dari penugasan Refrat Anatomi Blok 1.3. Jadi di sini udah disediain skenario yaitu tentang seorang pria berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada ulu hati epigastrium yang dirasakan terutama setelah makan, disertai rasa asam di mulut dan juga sulit menelan makanan padat. Ia juga mengeluhkan sering bersendawa. Pemeriksa endoskopi menunjukkan adanya luka kecil pada mukosa esofagus, distal, dan bagian proksimal lambung, dan disertai inflamasi. Dokter mendiagnosis pasien dengan gastroesophageal reflux dysease atau GERD yang disertai gastritis. Sebutkan organ-organ yang termasuk dalam traktus digestivus superior dan jelaskan fungsinya secara umum. Jelaskan neurovaskularisasi organ-organ tersebut. Dan yang terakhir adalah jelaskan anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus di atas dan perannya dalam mencegah reflux gastroesophageal. Nah, jadi pembahasannya yang pertama adalah organ-organ traktus digestivus superior dan fungsinya secara umum, yaitu adalah traktus digestivus superior mencakup yang pertama adalah mulut atau cavitas oris. Nah, ini fungsinya adalah mengunyah atau dan pencampuran makanan dengan saliva serta memulai proses pencernaan karbohidrat oleh enzim amilase saliva. Yang kedua adalah faring, fungsi salurannya adalah penghubung antara mulut dan juga esofagus, memindahkan makanan saat menelan. Yang ketiga adalah esofagus, menghantarkan bolus makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah lambung atau gaster, fungsinya menyimpan makanan sementara, memulai pencernaan protein dengan enzim pepsin, dan menghasilkan asam lambung HCl untuk membunuh mikroorganisme. Jadi dari yang pertama itu adalah mulut atau cavitas oris. Jadi mulut ini adalah bagian yang, nah di sini ada cavitas oris, di sini adalah laring, terus trakea dan bagian lainnya. Nah terus yang kedua tadi adalah faring. Nah faring itu yang di bagian atas di sini atau perbatasan dari mulut dan hidung. Terus selanjutnya adalah esofagus. Esofagus itu ada di bagian bawah penghubung antara mulut. Nah, di bagian sini adalah esofagus. Yang selanjutnya itu akan diteruskan ke lambung. Jadi esofagus langsung ke lambung. Dari mulut turun esofagus masuk ke lambung. Nah, jadi selanjutnya dengan enzim pepsin menghasilkan HCl. Yang kedua adalah neurovaskularisasi organ-organ traktus digestivus superior. Ini adalah dari pertama kita bahas akan dari organ vaskularisasi arteri, drainase vena dan juga persarafan. Dari yang pertama organ mulut, vaskularisasi arterinya adalah arteri bercabang, arteri karotis eksternal dan misalnya arteri lingualis dan juga arteri facialis. Kalau dari drainase venanya adalah vena lingualis dan juga facialis. Untuk persarafannya adalah nervus trigeminus, untuk sensoriknya adalah nervus facialis, untuk motoriknya adalah otot wajah. Nah, kalau yang dari faring adalah faringnya ascendens atau dari carotis externa dan cabang dari thyroidea inferior. Nah, drainase venanya adalah plexus venosus pharyngeus. Persarafannya adalah sensorik nervus glossopharyngeus dan vagus. Dari esofagus, vaskularisasi arterinya adalah cabang dari arteri thoracica dan juga truncus coeliacus. Drainase venanya adalah vena azygos dan juga vena gastrik sinistra. Persarafannya adalah nervus vagus. Yang terakhir adalah lambung, cabangnya adalah truncus coeliacus dan juga gastrika sinistra dextra, gastromentalis atau linealis. Drainase venanya adalah vena gastrika ke vena porta, vena gastromentalis.
Persarafannya adalah perisimpatis, nervus vagus, perisimpatis plexus, coeliacus. Nah, selanjutnya adalah anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus ini. Organ yang terlibat dalam kasus ini adalah esofagus distal dan lambung proksimal. Nah, yang pertama adalah esofagus distal, bagian bawah esofagus yang berdekatan dengan lambung, berakhir pada lower esophageal sphincter, yaitu cincin otot yang mencegah aliran balik isi lambung. Pada GERD, fungsi las melemah sehingga asam lambung dan isi lambung dapat naik ke esofagus. Nah, di sini adalah batasnya. Nah, terus yang kedua adalah lambung proksimal atau bagian atas lambung termasuk kardia. Mengandung mukosa lambung yang menghasilkan lendir pelindung untuk mencegah kerusakan akibat asam lambung. Peran lower esophageal sphincter dalam mencegah reflux gastroesophageal. Struktur les adalah cincin otot di persimpangan esofagus ke lambung berada di bawah kontrol involuntar atau saraf otonom. Fungsinya adalah biasanya dalam keadaan tertutup dan hanya terbuka saat makanan atau cairan masuk lambung. Fungsi ini mencegah aliran balik asam lambung atau reflux. Selanjutnya adalah gangguan pada les tersebut adalah yang pertama adalah GERD. Les atau melemah atau tidak menutup secara sempurna, mungkin karena isi lambung atau asam naik ke esofagus. Refleks ini menyebabkan luka pada mukosa esofagus distal dan tidak dilindungi oleh lapisan mukosa seperti lambung. Kesimpulannya adalah dari kasus ini melibatkan gangguan pada esofagus distal dan lambung proksimal terutama disebabkan oleh lemahnya les. Fungsi normal les adalah mencegah refleks gastrofageal, suplai darah, dan persarafan kompleks yang pada traktus digestivus superior, terutama di traktus coeliacus dan saraf-vagus. Memainkan peran penting dalam menjaga fungsi fisiologi organ-organ tersebut, tetapi untuk GERD biasanya melibatkan penguatan fungsi les dan pengurangan produksi asam lambung. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.